aja kok pakai biaya. Makanya sepemahaman saya, emas itu yang sah adalah jual dan beli. Alhamdulillah. Jual beli diambilkan yang 20 tahun ke pengker, hanya gitu ya. Nah, tapi kalau emas itu kadang-kadang melihat kondisi ya. Kalau kondisinya emas itu memang mahal, kenaikannya itu bisa terjadi. Emas itu yang dulu belinya 200.000 karena ada inflasi dan sebagainya bisa jadi 2.000 juta. Iya 2.000 karena inflasi dan sebagainya. Contoh pada tahun 1999 sampai 2001 2003 itu makan terus mulai dari 20.000 sampai dengan 30, 75 dan bahkan sampai 300 dan seterusnya. Itu kurun waktu kurang lebih 3 tahun. 2 tahun. Itu kalau menyimpan emas 1 gram tempo 1 tahun keuntungannya lebih banyak. Jadi bahasa yang disampaikan getun aku tak dol kemarin itu ya seperti itu. Getun tak dol ngentenono sak meneh regane iso dadi 200.000. Sebelum dijual harus cek harga. Sebenarnya baik. Yang menjadi masalah itu ketika memang kadar dan beratnya sama terus ada tambahan, itu baru bermasalah. Tapi kalau tidak sama, ini kita tidak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah itu ketika kadar beratnya sama atau bentuknya sesuai podo persis tapi ada tambahan, itu yang menjadi pertanyaan cara kuno. Lain itu tidak perlu dibahas, jelas halal. Cuman ribawi di sana, bahasa riba itu ziyadatul ribawi. Kalau yang ditambahkan itu bukan ribawi, ini boleh apa tidak? Pertanyaan itu. Jadi yang tidak boleh itu emas 5 gram bobot 7 gram ditukar dengan emas 5 gram saja 7 gram dengan biasanya gram kali ini betul? Karat ya? Karena itu belum ya. Jadi 5 gram 40 karat. Gitu. Oh ya 24 ini maksimal ya Allah. Sekarat. Ini sekarat banget lah nih. Terus emas 25 gram 24 karat ditukar dengan emas 6 gram 24 karat. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu ketika sama dan ada tambahan. Tambahnya juga berupa emas. Kalau tambahnya berupa lain itu kok masih sulit diamakan. Soalnya kemarin itu ketika tidak sama karena ini ada gandum merah diganti dengan gandum hijau, gandum putih, itu tidak masalah. Karena sudah berbeda jenis. Padahal itu juga ribawi. Ribawi. Sepodori doni Itu esensi terakhir. Semak kata singkang kelaturi kemarin itu. Setiap akad kita itu tidak sah. Ketika akad kita itu tidak sah, itu yahtamilu itu menyimpan keharaman. Akan tetapi keharaman ini bisa hilang dengan cara ridho itu. Makanya pokok antara ini tidak masalah. Online shop ini sudah dibahas berapa kali, tidak bisa legal muamalah tidak bisa. Artinya gini, apa 25 gram karatnya sama, terus yang satu 26 gram, terpal 1 gram. Ini menambah kan enggak?
karena beratnya kan beda. Jadi misalnya 20 gram sama 60 gram. Kalau kita membutuhkan yang 26 gram tambah itu boleh kan? Nah ini malah boleh nek niku. Nah ini malah boleh ketika tidak sama kemudian ada tambahannya itu malah boleh. Itu nanti ada di bab tafriqi sufqah. Ada bab tafriqi sufqah. Jadi kita itu ketika jual beli, ketika iwatnya itu tidak sama, ini bisa separuh halal, bisa separuh tidak. Dan kasus jenengan itu jual belinya dua. Yang 25 dengan 25 ini ditukarkan, saman uangnya jenengan itu untuk membeli yang 1 gram itu malah boleh. Kalau memang ada pautan, terpaut ya ada kelebihan, itu malah tidak apa-apa. Tapi nek mboten tambahe krana seneng ngono betul. Ya sendiri tidak masalah, jarimu ridon. Tapi yang jelas kalau kita konsep syariat banget ya abot banget sebenarnya gitu. Karena memang fulus kita itu pakai fulus Pak. Fulus itu uang itu masih muhtamil. Ada yang mengatakan itu bagian dari nukut, ada yang bagian tidak. Sebab dulu itu transaksi itu hanya pakai emas perak, tidak ada yang pakai kertas. Sehingga banyak ulama itu beda pandangan. Loh ini sama, ini nukut itu mata uang. Ini juga mata uang dulu nih. Ini juga karena fungsinya sama sebagai saman. Tapi ada yang bilang tidak bisa. Karena itu beda jauharnya. Kenapa kok nukut itu, kenapa kok emas perak itu begitu rumit? Karena ini memang apa bahasanya? Jauhar ini sebuah permata. Ini sebuah sesuatu yang mulia, yang dianggap semuanya itu mulia. Kalau kertas kita tidak. Jadi emas itu kenapa jadikan alat timbangan Ya itu dari bahasanya luas, masya Allah. Kenapa ada sik ya? Mewakili nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini pula sampai sembali ini. masalah itu emas barang ini di Wah asik-asik lho. didol. Nah, ini asik-asik ini, malam Jumat ini mestinya nih. Emasnya pokok digene itu bare cara masih areng ngeblonjo nang dia bakal kena. Negara nang dia bakal kena. Lah masih kan ngono to, dimanapun tempat masih panggah payu. Bareng kok dolan iki lek bedo lek duit kertas, dolar ning kene wong desa ora gelem gawe. Tapi lek emas standarte agama panggah tinggi pertimbangan emas iki bape mengkae. Dijual beli dimanapun Banyak. bisa. Mesti payune ngono ning dinggen. Nah di desa malah gak payu kan? Hah? Nah di desa gak payu. Apa? Emas gak payu tinggi berarti nuku. Mas kamu tuku berambang ya duit emas, kesupain emas mas. Jajak nimbang, jajak duit ya. Panggah dimanapun di negara kan ngono kuwi. Mungkin panjenengan ada yang masih kurang paham. Saya beri contoh. Ada seseorang datang ke tempat saya, dia membawa cincin seberat 5 gram. Terus dia memilih cincin lagi seberat 4 gram. Pak, kalau tukar niki. Kalaulah di situ ada tarif misalkan terima 500.000 1 gram. Secara logika, begitu dia mengatakan tukar, berarti kan ada sisa 1 gram. Dia akan mendapatkan 500.000 karena nilai jualnya 500.000. Tapi yang terjadi apa? Dia tidak mendapatkan 500.000. Kalau nggak percaya, jenengan bisa menyuruh istri jenengan datang ke toko. Makanya pemahaman di masyarakat dengan cara tukar itu, kalau kembali kepada awal dari ngaji ini, bab ini, yang selamat adalah barang dibawa itu dengan cara jual dan beli. Logikanya seperti itu. Dan itu tanpa sepengetahuan pembeli. Terpaut 1 gram itu tanpa sepengetahuan. Kalau jual beli tahu, kalau jual beli. Betul yang tukar itu. Dia tahu dia punya 5 gram, terus dia milih Sing 4 gram, tapi modelnya Tapi dia sukarela memberikan itu. jelasnya ngoten. Maksudnya sekarang lagi. Dia tidak meminta yang dengan sebenarnya. anu Pak Arif, jenengan Lilo uraikan ya, Mbak. kenapa 4 dengan 5 Kok itu mau? kok mau jenengan uraikan apakah karena Model atau ongkosnya dipotongi dan sebagainya.
hari ini. Setahun terakhir. Kalau kita mboten dijelaskan ya Pak. Jadi sampai seneng kan. Tapi itu buat transfer balik 500.000. Ini logikanya kan jual belinya itu 1 gramnya terima 500.000. Kalau beli Dia bawa ya kalau diutarakan jual beli kan transaksi jual beli 525 terima 500.000. Artinya total 25.000 kan. Nah, saya bawa orang datang ke tempat saya bawa emas 5 gram. Terus dia milih barang 4 gram. Itu kalau tukar, itu kan logikanya berarti ada selisih 1 gram. Misalnya orang yang datang itu harus saya bayar mulai 500.000. Tapi kan saya akan rugi. Ya mungkin saya akan memberikan 500.000 dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi. Termasuk bolot yang barang itu Kang. Enggak itu. Mungkin lainnya. Nah, akhirnya dapatnya bisa jadi cuma 450.000. Logikanya akan berpikir aku ini ijol, mestinya aku oleh sak gram kan yo kurang 500.000, nyapa kok oleh 450. Tapi becek belum. Nah, akhirnya masyarakat kan tidak berpikir sampai sejauh itu, dan itu akhirnya terjadi begitu saja. Nah, justru itu malah sebenarnya. Justru itu yang malah sebenarnya menaknya sejodal. Enggak. Karena dia sudah harus biyen. Lah ini berarti ada unsur keridhaan, Pak. Bene ini berarti unsur keridhaan. Enggak itu. Maksudnya bukan itu, Pak. Gurun itu gini, Pak. Bahasa beulu gurun itu, yang ada gurun itu ketika memang barangnya ini celah, tapi kita menutupi kecelahan itu. Ini barang apa ini? Ini Samsung. Padahal ini bukan Samsung. Ini yang bayi gurun itu. Tapi ketika kita hanya diam, ya gitu konon. Kalau ditumbas 1 juta itu enggak masalah. Ini bukan gurun, Pak. Tapi pada umumnya Ya ketika yang cacat nyaman. sing lambutan dijelasnya ndak paham, ndak gurur. itu kan nggak dijelaskan sama tokonya, itu nggak Sini dijelaskan. sini. Nah, itu tidak terjadi dulu, Pak. Ketika memang satu, saya tidak mengatakan ini baik. Aku ngedol iki. Wis iki barangnya. Enggak, masalahnya ini jualnya atau belinya enggak podo reganya. Iya, itu tidak masalah. Nah, sing Pak Arif niku malah anu, Pak. Kula kita nak dari pihak yang ngono pengen ijol iku wis cul dheweke roh lho nggih. Roh kalau nilainya yang badhe dipek piyambake sing diijol iku hanya 4 gram. Iya. Sementara barang iki sampai sing diatur ngene Pak Rakul niku 5 gram dhek oke mau mboten masalah tunggu di karena dhek ridho dengan mendapatkan hanya 4 gram itu. Masih betul. Maksud saya, jadi wong Islam jadi pinter kan. bener. Maksudnya jadi orang pinter. Jadi harus tahu kenapa yang seharusnya saya dapat 500 kok dapatnya 450. Dia harusnya minta penjelasan. Iki piye Mas sampean lek ngitung kok iso ketemu nih sakmene. Oh, niku jangan. Ini kebanyakan dari masyarakat kita kan tidak dijelaskan. Akhirnya kan pihak toko akan menjadikan transaksi jual beli gitu loh. Jadi bukan kalau orang tadi datangnya itu niatnya tukar terus diberi uang, tapi toko sendiri itu transaksinya jual beli dan itu tidak disampaikan. Nah, ini yang saya harapkan jadi orang Islam pintero gitu, caranya ngitung emas ki sebetulnya adalah jual dan beli, tidak ada sistem tukar. Kalau tukar itu dihapusi nggak ngerti. Tapi kebanyakan iming-iming tukun itu 10 gram, sok bodi gampang, sok tambah, ada kunjungi tok. Ini sebenarnya hanya kegawalawan Pak Arif sebagai penjual gitu. Tapi itu secara fikih sangat tidak mempengaruhi. Kita itu bukan tidak tahu. Kita itu gampang legowo, gampang ridho, gampang tasadduq. Ngerti lah tukang emas itu repot. Gampang mangan haram wis tak wis 500, tak wis 50.000 sing halal. Iki menakne jenengan asli. Enggak gitu. Lho dia macam ngene lho, Pak. Kita iki sire Pak Arif ku terpetong lho. nggih. Sebenarnya gitu, Pak. Tapi jangan dibuat rumit. Ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Tidak ada petong serut itu tidak ada dalam bait. Dalam bait tidak ada petong kudu bulet. Itu tempatnya beda-beda, Pak. Lah
Nggih, dalam artian kenapa nggih? Coba saya menguraikan Pak Arif ya. Kalau tadi Pak Arif cuma belum pro. Gini. Kenapa? Ngenten Mbak Mas Bro untuk hemat waktu nggih. Mohon dicerna dengan baik. Jual beli yang tidak boleh itu satu memang ada fudul, ada kelebihan. Benar. Pokoknya ada kelebihan kok tidak sama kok jual beli ya sudah itu riba. Tapi kalau berbeda, kemudian ada kembalian, ini terserah kembaliannya berapa. Asal sepakat. Ini tidak masalah, Bu, Mas gram itu warganya 500.000 tapi duit 450. Dari itu gak masalah. Itu sama dengan dia dibeli yang 1 gram itu 450 gelem kok gak gelem ya sudah. Sama dengan HP saya tadi, Pak. Enggak, mari Gus menyamakan antara barang ribawi dengan yang non lain, ribawi gitu. Nah, begini loh Pak, jenengan kembali lagi Pak. Ribawi itu bisa riba dengan sama ribawiin. Nonton loh, bukan dengan yang lain. Ketika ada yang lain maka nanti ada tafriqus sufqah namanya. Makanya ketika 4 gram dengan 5 gram kok ini hanya itu saja, itu malah ribawi. Tapi kalau ada kembalian 450, 100.000 terserah. Karena bisa jadi seperti itu. Dan lagi itu boleh. Maksudnya gini, seperti yang dengan sampaikan itu bisa terjadi. Saya bawa 5 gram, saya dapatnya 4 gram. Nah, tanpa ada transaksi yang sifatnya itu berupa uang. Nah, justru yang itu yang tidak boleh. Nah, makanya untuk menghindarkan seperti itu, maksud saya emas itu supaya selamat. Insya Allah ini kata-kata ini saya ambil dari sanging jenengan loh. Barang lek pribawi paling selamat jual dan beli. Maka ini saya gunakan sebagai penjelasan kepada teman-teman semuanya untuk kaitannya dengan emas, karena tadi menyinggung emas. Sebisanya nanti kalau berhubungan dengan emas itu niatnya atau transaksinya secara jual beli. Itu laki-laki Gusnya. Tapi kalau perempuan itu tahu nilai harga itu sudah dihitung. Itu bedanya laki-laki dan perempuan itu. Ketenangannya wong wedok itu emas. Jadi kalau dia itu tahu hitungan emas, dia pasti akan memegang rapat-rapat. Oh, pantes Mas Arianto sekali gitu. Ini Mas Arianto Gondeli. Itu dipegang rapat-rapat. Melor sih mboten. Lah ora dheweane lek ora melok. Dheweane ditelepon. Kalau dia pegang uang, masih golek ilmu nih. diberikan mah ditambah. Sebenarnya ya. Wong selira. Sepindah mana. Begini loh. Ketika jenengan nyusul Pak, jenengan karena mentautkan saya gitu. Mungkin jenengan salah paham dengan apa yang saya maksud. Mungkin loh ya. Karena tidak sesulit itu Pak, tidak sesulit itu sebenarnya. Sekali lagi, yang menjadi tidak boleh itu ketika memang sama. Yang tidak boleh itu ketika sama. Kalau tidak sama ya sudah. Itu udah enak malih. Toh sama pun. Kalau kita mau konsep fikih, itu memang betul akadnya fasid, akadnya batal, ribawi. Tapi ketika sudah ada taruh ya sudah, sama-sama mau kok. Hanya saja memang yang justru yang menjadi penting itu hari ini itu yang paling urgent itu ketidakadaan masa khiyar, ketidakadaan kebolehan kita mengembalikan itu yang sulit. Membuka sama dengan membeli. Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini yang tidak boleh. Malah ini yang tidak boleh ditiadakan itu masa-masa itu. Memecahkan berarti membeli. Nah, ini juga. Memecahkan ini jangan sama membeli Pak. Memecahkan harus tanggung jawab. Sehingga ketika tanggung jawab itu ada bab bidoman. Ada itu babnya kalau itu. Kalau memecahkan sama dengan membeli ya tidak ada itu. Pecah kalau Ribon Bu. Mungkin memecahkan sama dengan tanggung jawab. Mengganti ya. Apakah mengganti itu lebih bagus karena memang doman itu mengganti. Memecahkan sama dengan mengganti. Tapi kalau nanti fi babi doman, ini yang terjadi khilaf. Ketika barang itu sudah di doman, barang yang pecah itu milik siapa? Ini yang menjadi khilaf. Itu miliknya penjual atau miliknya pembeli kan kadang-kadang
Ya pembeli ini sungkan kadung ijol biayanya kono. Nah ini yang aku lebih batil di sana yang nanti ada potensi. Tapi kalau di Jawa saya khusnudzon wong Jawa niku wong sae-sae banget. Gampang ikhlas. Nang Arab mburine. Nggih, wis pakai biang tes kadung biyen. Tapi orang Jawa bendol yang kulit. Lah kayak mburine lho. Ini udah bendol berarti Jawa ini hilang. Mburine lho. Iya, ini sewu. Karena kalau dia tadi sampai disampaikan Pak Arif harus kita tuh lebih cerdik, bahasanya kan gitu ya. Jadi walaupun sekecil pun nanti ikhlas tidak apa-apa, tapi pemahaman ini harus dipahami. Maksudnya gitu loh tadi. Walaupun jual beli, sobek, ikhlas. Oh, itu betul. Tapi perlu perincian, dikai penjelasan. Yang perlu itu penjelasan dan jangan sampai kita terbodohi oleh hal-hal yang tidak. Dari kunjang menganggap kemudian cara pulau itu amrun dunyawiyun. Itu hanya perkara dunia, Pak. Tapi sampun di teman-teman Kalau dihakikatkan ya jangan dipahami. Jadi pikir-pikir hakikat. betul, Pak. Jangan dihakikatkan pikir. Nah, jenengan tajani fikih itu sudah legal sama maksa enggak legal. Bisa sama tajani itu legal, Pak. Jenengan beli emas sak gram regane 10.000 ya legal. Nuku emas gram 10.000 ya legal, 50.000 ya legal, 1 juta ya legal. Enggak, ini kalau itu jual beli kan bukan masalah bodoh tidaknya. Kalau fikih, apalagi kalau jalan tasawuf ya amrun dunawi ya betul saya bikin teman-teman. Mencukus mungkin begini pendapat yang jenengan gini. Ini emas sak gelas. Oke, masak gelas. Iki masak gelas. Niki kalau bahasanya tukar pripun? Kalau 1 gelas itu sebenarnya malah Betul. karena penyebutannya yang salah. Betul, maksudnya gedine sak gelas niki lho. Padha-padha gedine sak gelas dicetak antam sama sak antam tadi lho. Tukar tok wonten niku menurut jenengan pripun? Itu tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa. Karena kita menyepakati emas itu dilwazni dengan menggunakan takaran. Timbangan. Jadi kalau kita menggunakan emas sak botol. Ini saya belum paham. Gus, teng mriki sakniki wonten yang namanya antam, logam mulia yang sudah dicetak itu. Nggih. Itu senilai 100 gram. Terus ditukar dengan lantak 100 gram. Tukar ini hukumnya gimana? Ya oleh apa gunane? Loh, ya padha 100 gram, Mbak. Nggih, hukumnya gimana? Ngeten Mas. Cuma satunya antam, satunya nggih. Ngeten lho nggih. Sama. Kan Sama antam, kan sama. ngeten lho. Pemindahan barang satu pada orang lain ada akadnya. Terus ngeten lho. Upama kata-kata tukar kuwi cara ngakate ngakat nopo. Ngono penak iki to. Ngeten maksudnya akate ora ngomong adol tuku enggak, akale tukar. Lah nggih. Ya kuwi cara ngakat masuk ngakat nopo. Lek ngomongin tukar tambahkan kula pun ngakoni ket awal. Itu terjadi 2 kemungkinan. 1 tergantung itu nanti dikatakan jual beli apa tidak. Jadi kabeh bolak-balik, Pak. Mas nyilih duitnya. Nyilih iki kok oleh duit. Gawe, Pak. Nyilih kok. Ini nyatane iku diutang. Kula terusaken nggih, bibar niku gelem aku ijol padha masih kadarnya sama, beratnya sama. Sampean nambah aku rasa kakek 1 juta. Gimana itu uang yang 1 juta? Ya, niku kok tukar tambah barang yang sama tujuane nggo Masuk kula pengen masuk teng ngene cara pemikiranipun isih. Nggih. Pripun iki? Hukum uangnya itu bagaimana? Nah ngene kula makane ketika sama persis nggih, barangnya sama persis ditukarkan. Terus ada ziyadatul saman di sana. Ini yang menjadi PR, ngoten maksud kula. Karena babu ribawiyin itu tambahannya juga ribawiyin yang haram. Berarti jadi haram. Ya kok menjadi haram gitu, Pak. Yang menjadi haram itu ketika ya juga ribawiyin, bukan menjadi saman, bukan menjadi uang. Bener. Jadi yang haram itu aku ejol emas 1 kilo oleh 90 gram. Ini yang jadi haram.
Nah, kisan kali yang awal kalau tuh Gus. Lah itu tambahnya uang apa emas? Orang datang membawa 5 gram. Nggih. Dia akhirnya pulang membawa 4 gram. Ini seperti apa? Oh, tirose nek duit kembalian. Lek ngene lho, Pak. Nek ada kasusnya aja mulek. Aku bingung nek hukumi. Contohnya kakein sita dihukumi ganti rono, ganti rene, ganti rono. Fikih itu beda akad, beda hukum. Jangan sampun, contohnya sampun mulah malih. Lek contoh 4 gram dan 5 gram jelas terjadi ribawiyin. Ini haram. Tapi kalau ada kembalian uang, ini menjadi boleh. Mana loh? Terserah kembaliannya berapa. Jadi Mau 10.000. ikhlas. Kalau sama ikhlasnya kan enggak masalah. Bukan masalah kelasnya. Intinya di uang. Intinya ada kembalian, Pak. Berarti yang 1 gram itu dibeli dengan harga 10.000 dan saya terima. Ini boleh. Mana loh? Nah, kayak niku mau terus kembali ke motif yang ketiga. Motif pertama emas sama. Motif kedua emas tidak sama. Terus yang tadi motif ketiga adalah masalah uang. Ini tadi membawa 5 gram, saya beri 4 gram tanpa ada uang yang dia dapatkan. Ribut ini. Ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada fudul. Karena di sini sebetulnya yang dia bawa itu adalah kadarnya 80% yang dia bawa, yang dia berikan kepada saya itu 70%. Nah ini yang tidak sama, makanya contohnya gantinya. Mau cari podo bayar podo kadang. Makanya emas itu sebelumnya rupiahnya seperti itu loh. Buatan rumit. Enggak. Itu bedanya, lek tang bahasane Arab itu emas utuhan kali emas taksiran. Tong niku nggih pun enten, Pak. Itu tiga rumit, gara adu itu hukum. Sate ini namanya sampai rumit. Beliau ceritanya kerumitannya masih Beliau itu mengatakan itu rumit karena sebenarnya emas itu tidak hanya berat yang dihitung, Mbak. Tapi enten kadare sekian persen itu loh. Ya ini kutas ini. Makanya lek bahasa tukar saya enggak setuju, betul loh. Dijual dulu, dibeli. Harus dijual dulu. Bahasanya itu jual Biar beli. aman. Emas itu jual beli. Itu bahasa yang aman ya, saya setuju. Tapi ihtimal tukar beli itu secara fikih sekali lagi ketika akad tidak menggunakan bahasa Arab semestinya, maka ini kemungkinannya ada dua. Satu, dipotensikan sama dengan akadnya. Dua, tidak dianggap. Barang sama dia jual-jualan, ya malah bener. Wong jual-jualan bukan jual beli, yang haram itu jual beli ribawiyin. Kalau tukar tambah, kalau jual-jualan ya nggak masalah. Wong jual nih, bukan jual beli. Enggak tiba kan ya, akotnya selain bahasa Arab. Betul. Wonten. Makanya ada niku rada umit wong Jawa. Aku nyilih dhuwit, lha padha kordu. Iki panjenengan ngukumi ngoten iki. Tapi kan enggak kok tidak nyileh. Nah gini ku makanya rumit datang Jawa niku. Dan ini tidak akan putus karena bihtilafil ashkhas wal azminah wal amkinah. Karena berbeda tempat sudah beda hukumnya. Tapi secara fikih ya konsepnya itu. Ketika ini dianggap jual beli maka ya harus sesuai dengan jual beli. Kalau tidak ya tidak. Sampun. Apalagi di semua itu, dibalik semua itu meskipun akadnya fasid ya. Meskipun akadnya fasid, itu tetap halal dengan adanya ridho. Tetap halal dengan adanya ridho. Jadi itu bakal. Tapi betul lah, cara Pak Arif mengatakan, ayo misalnya kudu pinter, saya setuju. Setuju banget. Tapi lek masalah dihapus ini sebetulnya misalnya teman-teman, kados Pak Arif contohnya ini lho malah. Aku ngerti lek duit palsu tapi tak tompo. Wah ini sababul akhirat. Aku ngerti lah jane 500 yang balik tapi 400 saya tak tompo. Gitu. 500 tak sadok. Itu malah bener. Coba saya terangkan sampai Pak Arif. Jadi sama-sama barangnya 5 gram dengan 4 gram. Mestinya apa yang disampaikan Pak Arif itu dapat kembali 500. Yeah. Kenapa kadang tidak kembali? Ada satu hal. Atau kembalinya ditambah cuma 250. Ini Satu-satu aja Mbak. Soalnya yang ada tambahan ini jelas legal. ya. Saya jual atau saya tukar pada barang ini sama beda
beratnya 4,5 gram, 4 gram yang satu 5 gram punya saya. Karate. Saya tukar 4 gram. Karate. Karetnya sama. Karate sama gue. Karetnya sama. Namun yang perlu dipahami, karena saya jual ini, saya belinya di pusat, ya. Ini tambah ongkosnya, tambah sekian gram. Jadi ini mestinya harusnya kembalinya 500, tapi tidak 500. Karena ini saya potong ongkos ini. Saya potong ongkosnya ini karena saya beli ini kan barang ini kan bekas ya. Mbak, niku mboten dibahas. Sing dibahas itu sing penting enten balene duit niku lho pun sah, apa lho. Nah, ini ada kembali. Simpele. Oke, lah terserah Mas. Kembalinya Kok bulat ya? Nilai 500.000. Lah ya nggih terserah. Pak Apa di ongkos 100.000 ya oleh. Oleh dalan 5.000 ya oleh. Mas itu yang janggal itu gimana? Enggak, ini kan teori kalau sana kan praktek-praktek. Buat ngoten lah, prakteknya itu sudah jelas satu. Ketika ada kembalian berapapun, ketika emasnya tidak sama, kok ada kembalian ini jelas sah. Ini jelas sah. Jangan aja ngomong ini tidak sah karena ribawiyin. Lah itu nanti ada babu tafriqus sunnah. Sebenarnya emasnya itu ditukarkan sama, kelebihannya ini ditukarkan dengan uang. Jadi mungkin aja sinawar di tafriqus sunnah. Yang tidak legal itu gini kalau namungan ketika jual belinya sama, tidak ada kembalian apapun, tapi ada kelebihan emas. Nah, gram dijualnya 7 gram, karat yang sama, persentase yang sama. Ini yang tidak boleh. Karena tukar itu menurut beliau itu fimakamil akil bek. Sehingga ya ini ya kita mengikuti apa? Ahlu kibrahnya mereka yang menjual emas, kita tidak bisa menghubungi. Kon diterus nih Den. Kon anu enggak tambah-tambah. Kopi Sarti 5 gram. Oke, wis pokoknya yang jelas beliau itu benar ketika mengatakan ayo setiap transaksi kita menggunakan lafaz jual beli. Kenapa kok begitu? Biar jelas. Anda biar jelas. Soalnya jual-jualan ini muhtamil, Pak. Muhtamil. Ini jual beli modus sih. Mana? Jadi biar akadnya jelas ini kita harus memakai lafaz yang jelas. Aja sebut-sebut. Iya itu betul. Tapi ketika dia menyalahkan tukar jual-jualan terus keliru, ya itu langsung protes. Soalnya secara fikih ini masih intimah, masih muhtamil. Langsung demo loh. Tapi yang jangan ngomong nih biar jelas akadnya harus menggunakan lafaz jual beli top.